Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Taman Siswa Prima, Fakultas Ilmu dan Keguruan, Prodi PGSD semester 1, kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampun Bapak Firdaus MPD. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul aliran-aliran pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nini Suryani dengan NIM 2023070148. Selanjutnya dengan acara Sahwat dengan NIM 2023070109. Selanjutnya dengan Ratu Soleha dengan NIM 2023070176. Selanjutnya dengan Guru Istiqomalia dengan NIM 2023070189. Dan yang terakhir atas nama Yuliana dengan NIM 2023070170. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul aliran-aliran pendidikan. Pengertian aliran-aliran pendidikan menurut aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pengaruh dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni memiliki pemikiran pendahuluan, selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Terima kasih. Aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik merupakan pemahaman tentang pemikiran klasik. Ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis hingga pesimis. Untuk menghindari penafsiran yang berubah-ubah atau yang berbeda-beda tersebut, maka berikut ini akan dibahas tentang pemikiran yang termasuk pemikiran klasik. Ada 4 aliran klasik, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empire, yang artinya pengalaman. Dinyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Tokoh utama aliran ini ialah John Locke, 1632-1704. Pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi perkembangan anak, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Menurut aliran empirisme, memandang bahwa anak yang dilahirkan itu ibaratnya meja lilin putih bersih yang masih kosong, belum terisi tulisan apa. Karena aliran atau teori ini disebut juga tabula rasa, yang berarti meja lilin putih. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme, natur atau natura, artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini adalah persamaannya dengan aliran nativisme. Beberapa ahli menyebut dengan istilah-istilah sama, hampir sama dan senada. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778. Yang keempat, aliran konvergensi berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Tokoh pendidikan
bernama William Stead 1871 sampai 1939. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Potensi yang ada pada pembawaan dari seorang anak akan berkembang jika mendapat pendidikan dan pengalaman dari lingkungan. Menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas atau internal dan lingkungan atau eksternal. Jadi, menurut aliran konvergensi yang pertama, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Terus yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Ketiga, hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Aliran pendidikan modern ada 5. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme ialah gerakan pendidikan yang memprioritaskan pelaksanaan pendidikan di sekolah terpusat pada anak sebagai anak pada penerapan pendidikan yang masih terpusat pada pengajaran atau bahan pelajaran. Pendidikan progresivisme merupakan kurikulum yang berisikan pengalaman-pengalaman atau aktivitas belajar yang disukai oleh tiap anak didik atau experiential kurikulum. Sistem pendidikan progresivisme diantaranya adalah ada sistem belajar aktif, sistem memantau aktivitas belajar, sistem riset ilmiah, dan pendidikan terpusat pada anak. Pendidikan ini berpedoman pada konsep pendidikan yang terpusat pada anak sebagai pusat dari total kegiatan-kegiatan pendidikan ini benar-benar menjunjung tinggi harkat serta martabat anak dalam pengajaran. Aliran pokok pendidikan Indonesia 1 Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Raden Maswati Suryaningrat atau lebih dikenal Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 30 Juli 1922 di Yogyakarta dalam bentuk yayasan yang memiliki semboyan sebagai pedoman bagi guru dalam bahasa Jawa yang berarti di depan memberi teladan, di tengah menyemangati, dan mengiringi dari belakang sambil memberi semangat. Tujuan Taman Siswa 1. Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan di tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Mengikuti dan mempelajari perkembangan di luar taman siswa. Menumbuhkan lingkungan keluarga taman siswa sehingga dapat tampak wujud masyarakat yang dicita-citakan. Menjalankan kerja pendidikan untuk masyarakat umum. Mengasuh akan terbentuknya pusat kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Ruang pendidik ISN Kayu Tanam Indonesia Netherlands School. Pendirian ISN Kayu Tanam hanya menyewa rumah penduduk dengan murid awal sebanyak 79 orang. Sapi berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan bentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka hanya dengan menghafal saja di sekolah dari luar pendidik ISN. 1. Berpikir logis dan nasional. 2. Keaktifan dan kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. Dan kelima, menentang intelektualisme.